wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Dinar dengan Afia. Di video kali ini masih tetap dengan materi pembelajaran. Video kali ini akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram, kelanjutan dari video yang kemarin. Video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Karena itu adalah bentuk support kalian untuk aku. Jadi aku tambah semangat bikin videonya. Lanjut ke video. Penyajian data dalam bentuk diagram. Hai semuanya, apa kabar kalian? Masih tetap semangat kan belajarnya? Yuk kita ke materi. Menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut kita susun dan buat ke dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diagram batang atau balok. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya, dan data tahunan. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lain. Lalu bagaimana contohnya? Simak yuk contohnya. Misalnya, terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A sebagai berikut. Nah, untuk membuat diagram batang, kalian harus cari tahu dulu nih banyaknya siswa pada masing-masing tinggi badan berapa. Untuk mencari tahunya, kalian mengurutkan terlebih dahulu mulai dari data yang paling kecil supaya lebih mudah kita menyusun datanya dalam bentuk tabel ya. Kita sudah mendapatkan nih dalam bentuk tabel, yuk kita buat dalam bentuk diagram. Nah, kita sudah mendapatkan nih tabelnya, kita tinggal buat diagram batangnya. Yang pertama, kalian buatlah sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan. Nih, seperti ini nih. Ini saling berhubungan ya. Ini datar dan ini yang tegak. Langsung kita tulis aja nih. Ini adalah menyatakan tinggi badan, dan yang ini adalah banyak siswa ya. Aku sudah sengaja membuat langsung, jadi kita langsung bikin untuk baloknya. Untuk kalian yang menggunakan buku tulis, kalian tinggal siapkan penggaris, pensil, atau pulpen ya. Gampang kalau pakai penggaris. Nah, ini kita lihat nih, yang 135 itu menunjukkan berapa banyak siswa, yaitu 5 ya. Tinggal paskan nih, dan kalian harus pastikan dulu nih antara balok yang satu dengan yang lain, yaitu harus sama besarnya. Untuk kalian yang menggunakan penggaris, kalian bisa ukur berapa sentinya. Untuk yang 136 yaitu 6. Karena aku menggunakan digital, jadi aku akan samakannya seperti ini. Dan kalian juga harus memastikan nih untuk ini tabelnya atau baloknya nggak bisa mendekat gitu loh, harus ada jarak. Kalian lakukan hal yang sama dengan 137, 138, 139. Tinggal kalian sesuaikan dengan banyak siswanya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Mudah kan? Selanjutnya, diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambar membentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan di diagram batang, hanya langkah akhirnya saja yang berbeda. Kalian hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Kalau data tinggi badan siswa kelas 7 tadi kita buat ke dalam diagram garis, hasilnya akan seperti ini. Bagaimana? Mudah kan? Yang terakhir, diagram lingkaran.
Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini, data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh, total persentasenya adalah 100%. Sementara itu, jika juring dinyatakan dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh, total sudutnya adalah 360 derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, kalian harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Rumus diagram lingkaran. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Untuk rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen, persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Setelah setiap kategori data sudah dibentuk ke dalam bentuk persen atau derajat, kalian bisa langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besarnya masing-masing. Gunakan busur derajat agar pembagiannya bisa lebih tepat ya. Nah, kalau data tinggi badan siswa kelas 7A yang tadi kita sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini nih. Untuk seperti ini, kita mencarinya melewati ini ya. Untuk mencari besar sudut tinggi 135 cm, kita masukkan di rumusnya. Frekuensi tinggi 135 cm dibagi jumlah data kali 360 derajat. Nah, banyak data dari 135 cm itu 5 dan jumlah datanya ada 30. Jadi 5 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah sehingga menghasilkan seperti ini. Sama halnya seperti yang tadi dalam derajat, dalam persen juga menggunakan rumus yang sama, cuman dikalinya berbeda, jadi dikali 100%. Sama menghasilkan seperti ini. Untuk mencari besar persen tinggi 130 cm, frekuensi tinggi 135 cm dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, jumlah datanya dari 135 adalah 5 dan jumlah data keseluruhan adalah 30 dikali 100%, sehingga menghasilkan 16,7%. Begitu seterusnya dengan untuk yang besar tinggi 136, 137, 138, 139 dan menghasilkan diagram lingkaran yang seperti ini. Mudah kan? Untuk lebih paham, mari kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal hasil panen Pak Budi Januari sebanyak 30 kilo, Februari 25 kilo, Maret 45 kilo, April 50 kilo. Jika seluruh panen Pak Budi dari bulan Januari sampai Mei adalah 180 kilo, berapakah hasil panen pada bulan Mei dan bentuk dalam diagram batang? Oke, ini kita diketahuinya ini ya, Januari 30 kilo. Dan seterusnya kita langsung tulis saja ya. Diketahuinya 30 kilo ditambah, kita langsung mencari dulu pada bulan Mei-nya ya. 25 kilo ditambah 45 ditambah 50 sama dengan 150. Nah, karena ini keseluruhannya 185, kita tinggal kurangi saja nih, 185 dikurang 150 sama dengan 35 kilo. Jadi, panen hasil dari bulan Mei yaitu 35 kilo. Nah, untuk membuat ke dalam bentuk diagram, karena yang saya bahas itu adalah contoh dari tinggi badan, sedangkan ini sudah sangat jelas sekali diketahuinya, jadi tidak memerlukan bentuk ke tabel dulu, jadi bisa langsung dalam bentuk diagram batang. Oke, kita langsung ke slide 2 ya. Nah, kita langsung bikin aja nih garis tegak lurusnya.
Nah, aku sudah membuat nih seperti ini. Untuk yang ini, untuk hasil panen dalam kilo, dan untuk yang ini adalah bulan ya. Kalian bikin aja garis putus-putusnya agar lebih mudah. Untuk kalian yang nulisnya di buku tulis, nggak usah pakai garis-garis seperti ini ya. Januari itu 30, kita langsung aja pasin ke 30. Ingat ya, jarak antara bulan, antar kotak, batang, itu harus sama dan harus berjarak juga 30. Untuk yang Februari, karena aku pakai media digital, jadi menyesuaikan kotaknya. Nah, seperti ini aja. Untuk Februari itu 25 kilo. Berarti 25 kilo itu, karena di sini adalah satuannya 10, jadi kita kira-kira aja di tengah-tengahnya. Nah, kurang lebih segini ya. Untuk yang Maret hasilnya itu 45. Kita samain dulu ya. Tengah-tengah ya, April juga sama, dan pokoknya kalian harus samakan antar kotak dan jaraknya juga harus sama. Nah, hasilnya akan seperti ini. Mudah kan? Terima kasih sudah menonton.